Saya berhenti di Arek Lancor. Kalau di Pamekasan itu ada yang tengah-tengah kota gitu ya, ada cerut begini, simbolnya, namanya itu Arek Lancor. Nah, saya itu waktu itu minum teh poci, saudara. Minum teh poci, waktu saya di seberang jalan, saya sambil minum, saya ngelihat, di situ saya begini. Lalu di situ ada spanduk di depan. Terus ada gambar sosok-sosok Tuhan Yesus gitu kan. Seperti gambar seperti itu. Saya mikir, loh, kok sosok-sosok yang kayak gitu itu kok yang ada di mimpi saya ya? Saya dipukul-pukul pipi saya sama suami. Dipukul-pukul, dibangunin. Katanya suami saya, ngapain sih kamu teriak-teriak? Tapi kok sosok berjubah putih itu kok ngomong, pilihlah jalan kebenaranmu. Itu apa ya? Dia bilang, kamu tuh kurang berdoa, kamu itu gini-gini. Pokoknya sama saya tuh bilang, saya harus berdoa bagaimana lagi. Saya sudah ngaji waktu itu, saya juga sholat, semuanya saya lakukan. Tapi, jadi serahkan Tuhan, karena saya sudah bolak-balik dan menghabiskan juga waktu itu biaya juga. Karena yang namanya juga kita pergi ke rumah sakit Bayangkara, kalau untuk obat luar itu kan juga kita beli sendiri. Dan apalagi waktu itu suami saya juga masih banyak 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 hal yang juga harus kita lakukan ya, seperti pengeluaran-pengeluaran, pinjaman bank, koperasi dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar waktu sampai kurus sekali, saudara. Dan sakitnya luar biasa, sakitnya banget seperti mau melahirkan. Sakit infeksi kandungan akut itu, sakitnya itu nusuk-nusuk seperti pembukaan waktu mau melahirkan. Disitulah saya selalu berdoa, saya semakin mendekatkan diri kepada Allah waktu itu. Saya mengaji, saya sholat, saya berdoa bersungguh-sungguh waktu itu. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin kayaknya waktu itu kok saya rasanya hidup saya hampa gitu. Semakin saya sholat, semakin saya ngaji, saya ngerasa hidup saya ini kosong gitu. Setiap hari saya menangis, minta kesembuhan. Ya Allah, kamu kan kok paringin beres, kamu ke tentang penyakit yang kak. Saya berdoa, semoga waktu itu saya diberikan kesembuhan dan penyakit saya diangkat sama Allah waktu itu. Tapi saya rasakan tambah sakit, saudara. Sampai mau berjalan aja saya harus berpegang-pegang sama dinding. Dan berat badan saya waktu itu sampai ke 50. Dan kurus sekali, saudara. Jadi, saya benar-benar udah pasrah gitu. Tapi saya nggak mau kalau saya itu harus dioperasi. Saya bilang, enggak, saya nggak mau dioperasi. Pertama kali saya mendapatkan jalan keselamatan dari Tuhan itu melalui sebuah mimpi. Tahun 2004, saya bermimpi bahwa tangan saya dibawa oleh sosok berjubah putih. Waktu itu, di mimpi saya itu kayaknya nyata banget, saudara. Nyata banget. Saya tanya, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Bang Res siapa sih? Bang J siapa? Tapi nggak ada yang jawab. Sosok berjubah putih itu nggak jawab. Jadi waktu itu yang saya lihat adalah banyak orang-orang itu disiksa. Ada orang yang disiksa itu dimasukkan ke lahat panas. Ada orang yang disiksa itu dipaksa minum sesuatu barang gitu ya, seperti di gelas gitu. Nah, di sininya itu dia diminum, di sininya itu habis, saudara. Habis, meleleh. Lalu saya melihat ada orang yang dipukul seperti bola besi dan kayak banyak paku gitu, dihantamnya orang itu hancur tapi kembali lagi, hancur kembali lagi. Dan saya juga melihat orang berjalan di atas ketinggian, orang itu sepertinya tidak mau berjalan, tetapi kakinya jalan sendiri, sehingga kakinya itu ke depan, badannya ke belakang. Nah, jadi sentuhan. Jadi di situ saya bertanya, tapi nggak ada jawaban. Satu hari, satu malam itu. Itu hari pertama, saudara. Hari yang kedua, saya mimpi lagi hal yang sama, dan nggak ada jawaban. Yang hari yang ketiga, saya mimpi hal yang sama, karena saya ketakutan waktu itu, saya minta ditungguin oleh suami saya. Di hari ketiga,
Saya minta ditungguin tidur. Pokoknya aku nggak mau kamu harus nungguin aku tidur. Aku takut, saya bilang. Karena posisi antara polsek itu dengan rumah sewa kami itu berdampingan. Saya bilang, kan nanti kalau ada apa-apa kan enak tinggal manggil aja, saya bilang itu. Sampai karena saya ketakutan. Jam 11 bolak-balik nggak tidur. Sampai jam 12. Akhirnya saya nengok suami saya itu masih dia atang-atang aja kan gitu, menonton TV. Jadi saya kebablasan tidur. Nah, malam hari yang ketiga itulah saya dipukul-pukul pipi saya sama suami, dipukul-pukul, dibangunin. Katanya suami saya, ngapain sih kamu teriak-teriak, bikin malu sama tetangga. Sampai begini, sampai saya bilang gini, aku mimpi hal yang sama, tapi kok sosok berjubah putih itu kok ngomong pilihlah jalan kebenaranmu. Itu apa ya? Dia bilang, kamu tuh kurang berdoa, kamu itu gini-gini. Pokoknya sama saya itu bilang, saya harus berdoa bagaimana lagi. Saya sudah ngaji waktu itu, saya juga sholat, semuanya saya lakukan. Tapi kok salah mimpinya 3 kali berturut-turut, tetapi yang terakhir itu saya dikatakan suruh pilihlah jalan kebenaranmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, waktu itu saya mikir-mikir, jalan saya apa yang salah ya? Apa yang salah dalam hidup saya ya? Saya berpikir, nah itulah saya mempunyai pemikiran, waktu itu saya nggak ada pemikiran bahwa itu adalah Tuhan Yesus, atau Tuhannya orang Kristen, saya nggak ada pemikiran seperti itu. Dan saya pikir, mungkin ada satu jalan saya yang salah, yaitu orang Madura harus nyelase orang tua. Karena papa kan almarhum, kan udah meninggal papa. Saya itu tahun 2001 sebelum saya menikah. Jadi saya pergi nyelase, saya pergi nyekar ke Pamekasan. Habis nyekar di kuburan papa saya berhenti di Arek Lancor. Kalau di Pamekasan itu ada yang tengah-tengah kota gitu ya, ada cerut begini, simbolnya, namanya itu Arek Lancor. Nah, saya itu waktu itu minum teh poci, saudara. Minum teh poci, waktu saya di seberang jalan, saya sambil minum, saya ngelihat di situ ada gereja, namanya Gereja Katolik. Eh, Kalau tidak salah ya, karena sudah lama saya nggak pulang nih, Gereja Katolik Bunda Maria Ratu Para Rasul. Nah, di situ saya begini. Lalu di situ ada spanduk, di depan gereja itu ada spanduk. Terus ada gambar sosok-sosok Tuhan Yesus gitu kan. Seperti gambar seperti itu. Saya mikir, loh, kok sosok-sosok yang kayak gitu itu kok yang ada di mimpi saya ya? Saya bilang begitu. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya bilang, nggak mungkin, nggak mungkin. Masa iya saya sih didatengin sama Tuhan yang orang Kristen? Nggak mungkin, nggak mungkin. Saya bilang. Tapi di hati saya sebelahnya, kayak rasanya ada dua hati yang ribut gitu. Bisa jadi gitu kan. Tapi saya bilang, nggak mungkin. Apa katanya dunia kalau saya nih didatengin sama Tuhan yang orang Kristen? Apa jadinya saya kalau jadi orang Kristen? Gimana dengan keluarga saya, suami saya, pekerjaan saya, anak saya, teman-teman saya, lingkungan saya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Sambil minum lagi. Pengen menghindar dari pola pikir seperti itu, tetapi pikiran itu datang sendiri, saudara. Lalu timbullah saya rasa penasaran waktu itu. Kira-kira gereja itu kayak apa ya? Saya berpikir seperti itu. Ngapain juga saya pergi ke gereja? Kalau ketahuan sama keluarga bagaimana? Mati aku, saya bilang. Dalam hati saya kan, mati aku. Saudara, Tuhan, semakin saya waktu itu menolak, tapi hati kecil saya ini semangatnya jadi besar gitu. Pengen tahu seperti apa gereja. Akhirnya celingak-celinguk, nengok kanan, nengok kiri gitu kan. Akhirnya saya pelan-pelan, lalu saya masuk lewat belakang gereja itu, lalu saya nanya, permisi, ada Bapak Pendeta Pastornya yang jaga itu, kalau nggak salah, itu namanya kan Andi. Beliau itu kerjanya jadi sebagai apa ya, brother kah? Oh tidak salah waktu itu. Pokoknya yang membantu pelayanannya pastor. Mbak cari siapa? Pendeta pastornya ada kah? Maksudnya pastor. Dia bilang, oh iya, pastor sedang pelayanan di Sumeneb. Dia bilang, mana pendeta itu seperti apa? Yang saya tahu, yang waktu saya sekolah, saya belajar itu ya ada pendeta sama pastor. Maaf, Mbak ini dari mana? Saya bilang dari Sampang. Oh, Mbak mau ke sini mau apa? Saya pengen nengok gereja kayak apa.
Dan di situ saya ditanya KTP, saya kasih KTP saya. Beliau tuh melihat KTP saya, ditengok dari atas ke bawah. Sayangnya dilihat dari atas ke bawah. Tengok dari atas ke bawah. Sampai sini sih, emangnya kenapa sih Mas? Saya bilang, Mbak ini orang Islam, kenapa mau masuk ke gereja? Saya kan bilang mau tahu seperti apa sih gereja itu di dalamnya. Lalu dibilang, itu tasnya apa isinya? Saya bilang, ini jaket. Beliau bilang, kalau Mbak mau masuk ke gereja, harus hafal doa Salam Maria. Waduh, apa itu? Saya bilang, Mas, kita ini, saya bilang, kita nih orang orang Islam, apabila kedatangan orang berbeda agama, beliau mau ingin tahu apa masjid, apalagi mau masuk ke Islam. Kita nih seneng loh. Lah ini saya ditanya-tanya, saya disuruh hafal doa Salam Maria. Salam Maria aja saya baru lihat dengar sekarang, saya bilang gitu. Ya udah, kalau begitu, kalau Mbak ada keinginan mau masuk, harus hafal doa Salam Maria. Lalu saya bilang, mana doa Salam Maria yang saya mau hafalkan? Seminggu. Haleluya, puji Tuhan. Betapa dahsyat dan betapa ajaib ya kalau Tuhan kita bekerja. Saudara, ini bukan sebuah kesaksian bohong-bohongan, tapi ini sebuah fakta, sebuah kenyataan. Saudara lihat sendiri saja, bagaimana pesaksi dari Madura ini. Dia adalah orang yang dididik dalam keagamaan yang begitu ketat. Dia bahkan menyaksikan bahwa ayah dan ibunya dari suatu suku yang Madura dalam hal ini, yang begitu sangat fanatik terhadap suatu agama. Dari kecil mereka dilatih bagaimana berdoa, bagaimana percaya kepada Allah. Namun ketika dia ada dalam satu kesulitan, dalam hal ini suatu penyakit, ya, dia kemudian berdoa kepada Tuhan, siapa yang benar? Tuhan siapa sebenarnya yang benar itu? Karena dia berdoa sesuai dengan keyakinan yang diajarkan kepada dia sejak dari kecil. Tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan. Sehingga saudara-saudara mencari tahu, siapa sebenarnya Tuhan yang benar? Dia berdoa, Tuhan, siapakah engkau yang benar? Tuhan, engkau ini yang benar itu yang mana? Tuhan yang diperkenalkan oleh seorang manusia, atau Tuhan yang memang memperkenalkan diri menjadi manusia? Nah, saudara-saudara, ya, ini bukan kesaksian bohong-bohong. Ini bukan kesaksian asbal, ya, asbun. Ini dapat diklarifikasi, dapat dibuktikan. Karena itu bersyukur kita, ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, bagaimana seorang Madura, ya, ini kemudian memenangkan ribuan orang, saudara-saudara, ya, setelah dia percaya kepada Yesus. Kita ikuti kesaksian ini selengkapnya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat. Kiranya kesaksian saya menjadikan berkat untuk kita semua. Amin. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Lulu Rismardiana. Saya di sini dipanggil dengan Diana. Kalau di Sampang Madura, karena saya kelahiran dari Sampang Madura, asli papa mama saya Madura, kakek nenek saya semuanya Madura, dan saya dibesarkan di Madura juga. Dan saya terlahir pada tanggal 10 April tahun 83 di keluarga Islam, ya, tentunya, ya. Dan orang tua saya juga mendidik saya dengan baik secara Islam. Dan puji Tuhan, saya bersyukur dan bersukacita. Saya juga sampai dibesarkan di keluarga yang sangat luar biasa. Papa saya orang Pamekasan dan mama saya orang Bangkalan, orang Sokedaja, sedangkan papa saya orang Pamekasan, yaitu Kurem. Saya dibesarkan di Kabupaten Sampang dan dilahirkan di Kabupaten Sampang karena papa saya, beliau bekerja di Pemda Kabupaten Sampang. Dulunya kerja sebagai di Kabak Keuangan di Kabupaten Sampang dan dipindahkan di Dispenda. Puji Tuhan,
Saya pun juga dibesarkan dan dididik dengan Islam yang baik dengan keluarga saya. Mungkin cenderung juga agak keras ya. Karena kalau kita di Madura ini masih kecil dari saya TK SD itu udah masuk ke langker. Orang orang bilang itu orang Madura itu langker. Langker itu ya seperti musola gitu loh. Jadi mulai dari TK atau SD itu sudah dimasukkan ke situ, masuk ke juga TPA, Taman Pendidikan Al-Quran ya, di Masjid Jami. Dulu saya di masuk TPA itu di Masjid Jami di Monumen, kalau di Sampang bilangnya. Nah, jadi di situ saya juga sangat bersyukur ya. Papa saya itu juga mendidik saya dengan luar biasa, mama saya ya, meskipun setelah setelah saya SD, keluarga saya itu berpisah. Tapi disitulah awal mulanya saya sebagai anak ya, seperti kehilangan arah dan lain sebagainya, sehingga saya masuk ke dalam pergaulan saya, puji Tuhan tidak seperti orang yang lain ya, tapi papa saya mendidik saya dengan baik. Papa saya ngantar jemput sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya luar biasa orang tua saya, puji Tuhan. Dan sampai akhirnya papa saya meninggal tahun 2001 itu di Pamekasan dan dimakamkan di Nyalaran. Dan saya menikah waktu itu. Tahun 2001 saya menikah dengan seorang polisi. Suami saya saat itu seorang polisi dan dinas di Kabupaten Sampang. Beliau asal dari Ngawi. Saudara dalam Tuhan, inilah awal mulanya setelah saya menikah dan saya memiliki anak. Saya melahirkan anak tahun 2002. Setelah saya menikah dan punya anak, disitulah saya merasakan ada yang sakit waktu itu. Karena di sini saya bertemu dan saya diselamatkan oleh Tuhan itu dengan pembuktian yang banyak. Karena saya itu bandel ya. Orang Madura bilang meleng, banyak saya pentaah, saya troper aja dari rumah carana, Allah nak orang Kristen memang banyak permintaan kepada Tuhan yang orang Kristen waktu itu agar saya bisa percaya. Gitu. Kalau Tuhan yang orang Kristen itu ada. Soalnya Kristen Tuhan, saya buka kesaksian ini sejak saya sakit tahun 2004. Saya punya anak satu waktu itu laki-laki, namanya Selvario. Nah, waktu itu saya terkena sakit infeksi kandungan akut, di mana saat itu saya sebagai seorang wanita kurang bisa melayani suami karena karena infeksi kandungan akut itu kotorannya keluaran dari kita punya kemaluan seorang perempuan ya kan. Jadi saya bolak-balik ke rumah sakit, bahkan saya itu berobat ke klinik Adinda. Dokternya itu namanya Dokter Bahrawi, dan sampai juga saya pernah berobat juga ke Rumah Sakit Bayangkara tahun 2004. Di situ tidak ada kesembuhan sama sekali, bahkan sampai saya itu kurus sekali, dan Dokter Bahrawi waktu itu menyatakan bahwa saya kalau mau sembuh harus mengangkat rahim saya waktu itu. Karena kenapa? Beliau mengatakan bahwa rahim saya ini sudah rusak, saudara. Karena infeksinya itu sudah menjalar. Nah, beliau mengatakan bahwa kemungkinan Bu sudah saya lihat dari USG 95% itu rahim ibu sudah rusak. Kalau enggak gitu nanti penyakitnya bisa menjalar ke mana-mana. Tapi waktu itu saya mengatakan saya enggak mau saya dioperasi. Karena saya ada keinginan ingin punya anak lagi waktu itu, saudara. Jadi saudara sama Tuhan, karena ada keinginan saya ingin punya anak lagi, saya bilang enggak ke suami saya. Meskipun sebenarnya sangat kecil sekali harapan saya untuk sembuh. Bahkan saudara sama Tuhan, jangankan melayani suami waktu itu, saya tidur aja sampai saya kasih kain waktu itu. Malumlah suami saya waktu itu kan punya banyak sarung gitu kan. Saya kasih kain. Kalau mandi, saudara, mandi itu netes. Dia akan ngalir sendiri. Ngalir. Saya sampai pernah pakai pembalut waktu itu
yang ukuran 50 pembalut itu bisa dipakai 3-4 hari saja. Memang luar biasa, cairan itu banyak keluar dari alat kelamin saya waktu itu, saudara. Tapi saudara dalam Tuhan, sebelumnya saya memohon maaf ya apabila saya cerita kesaksian ini, karena saya menceritakan yang sebenarnya, mungkin agak kurang sopan kesaksian saya yang saat saya sakit, karena saya harus menyampaikan dengan bahasa yang baik dan benar biar bisa dimengerti. Saya mohon maaf sebelumnya. Jadi saudara Tuhan, karena saya sudah bolak-balik dan menghabiskan juga waktu itu biaya juga. Karena yang namanya juga kita pergi ke rumah sakit Bayangkara, kalau untuk obat luar itu kan juga kita beli sendiri. Dan apalagi waktu itu suami saya juga masih banyak hal yang juga harus kita lakukan ya. Seperti pengeluaran, pinjaman bank, koperasi dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar waktu sampai kurus sekali, saudara. Dan sakitnya luar biasa, sakitnya banget seperti mau melahirkan. Sakit infeksi kandungan akut itu, sakitnya itu nusuk-nusuk seperti pembukaan waktu mau melahirkan. Dan pernah saya mengatakan pada suami saya waktu itu, saya bilang, Pak, saya kayaknya tidak bisa melayani kamu. Kalau misalnya kamu mau menikah lagi, saya izinkan. Karena kenapa, saudara? Saya seorang wanita, saya seorang istri, kalau saya nggak bisa melayani suami dengan baik, kan kasihan juga suaminya. Tapi suami saya waktu itu, dia bilang, enggak. Tapi saya bilang, Tuhan, disitulah saya selalu berdoa, saya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Waktu itu, saya mengaji, saya sholat, saya berdoa bersungguh-sungguh waktu itu. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin kayaknya waktu itu kok saya rasanya hidup saya hampa gitu. Semakin saya sholat, semakin saya ngaji, saya ngerasa hidup saya ini kosong gitu. Setiap hari saya menangis, minta kesembuhan. Ya Allah, kamu kok paringin beres, kamu tentang penyakit yang kak. Saya berdoa, semoga waktu itu saya diberikan kesembuhan dan penyakit saya diangkat sama Allah waktu itu. Tapi saya rasakan tambah sakit, saudara. Sampai mau berjalan aja saya harus berpegang-pegang sama dinding. Dan berat badan saya waktu itu sampai ke 50. Dan kurus sekali, saudara. Jadi, saya benar-benar udah pasrah gitu. Tapi saya nggak mau kalau saya itu harus dioperasi. Saya bilang, enggak, saya nggak mau dioperasi. Yang tahu pergumulan saya, keinginan saya untuk sembuh adalah diri saya sendiri. Karena suami saya juga jarang ada di rumah waktu itu. Karena beliau kerja sebagai polisi di bagian reserse di Polsek Tambelangan, Kabupaten Sampang. Jadi saudara yang Tuhan, pertama kali saya mendapatkan jalan keselamatan dari Tuhan itu melalui sebuah mimpi. Tahun 2004, saya bermimpi bahwa tangan saya dibawa oleh sosok berjubah putih. Waktu itu, di mimpi saya itu kayaknya nyata banget, saudara. Nyata banget. Saya tanya, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Bang Res siapa sih? Bang J siapa? Tapi nggak ada yang jawab. Sosok berjubah putih itu nggak jawab. Jadi waktu itu yang saya lihat adalah banyak orang-orang itu disiksa. Ada orang yang disiksa itu dimasukkan ke lahat panas. Ada orang yang disiksa itu dipaksa minum sesuatu barang gitu ya, seperti di gelas gitu. Nah, di sininya itu dia diminum, di sininya itu habis, saudara. Habis, meleleh. Lalu saya melihat ada orang yang dipukul seperti bola besi dan kayak banyak paku gitu, dihantamnya orang itu hancur tapi kembali lagi, hancur kembali lagi. Dan saya juga melihat orang berjalan di atas ketinggian. Orang itu sepertinya tidak mau berjalan, tetapi kakinya jalan sendiri, sehingga kakinya itu ke depan, badannya ke belakang. Nah, jadi sentuhan. Jadi di situ saya bertanya, tapi nggak ada jawaban.
satu hari, satu malam gitu. Besoknya saya bercerita pada suami saya, Pak, sing Korea mimpi cek nako nah, saya bilang, saya tuh mimpi nakutin. Apa ditanya? Oh mungkin kamu kurang berdoa. Aku udah berdoa, aku udah aku udah baca doa tidur. Aku bilang, aku juga sudah baca Al-Fatihah, tapi kenapa saya lalu mimpi saya seperti itu? Nah, nanti kamu berdoa lagi ya. Nah, baru kamu tidur. Itu hari pertama, saudara. Hari yang kedua, saya mimpi lagi hal yang sama dan nggak ada jawaban. Yang hari yang ketiga, saya mimpi hal yang sama karena saya ketakutan waktu itu. Saya minta ditungguin oleh suami saya. Di hari ketiga, saya minta ditungguin tidur. Pokoknya aku nggak mau, kamu harus nungguin aku tidur. Aku takut, saya bilang. Karena posisi antara polsek itu dengan rumah sewa kami itu berdampingan. Saya bilang, kan nanti kalau ada apa-apa kan enak tinggal manggil aja, saya bilang itu. Sampai karena saya ketakutan. Jam 11 bolak-balik nggak tidur. Sampai jam 12. Akhirnya saya nengok suami saya itu masih dia atang-atang aja kan gitu, menonton TV. Jadi saya kebablasan tidur. Nah, malam hari yang ketiga itulah saya dipukul-pukul pipi saya sama suami, dipukul-pukul, dibangunin. Katanya suami saya, ngapain sih kamu teriak-teriak gitu ya, bikin malu sama tetangga. Sampai saya bilang gini, aku mimpi hal yang sama, tapi kok sosok berjubah putih itu kok ngomong pilihlah jalan kebenaranmu. Itu apa ya? Dia bilang, kamu tuh kurang berdoa, kamu itu gini-gini. Pokoknya sama saya itu bilang, saya harus berdoa bagaimana lagi. Saya sudah ngaji waktu itu, saya juga sholat, semuanya saya lakukan. Tapi kok salah mimpinya 3 kali berturut-turut, tetapi yang terakhir itu saya dikatakan suruh pilihlah jalan kebenaranmu. Saudara berkasih dalam Tuhan, waktu itu saya mikir-mikir, jalan saya apa yang salah ya? Apa yang salah dalam hidup saya ya? Saya berpikir, nah saat itulah saya mempunyai pemikiran, waktu itu saya nggak ada pemikiran bahwa itu adalah Tuhan Yesus atau Tuhannya orang Kristen. Saya nggak ada pemikiran seperti itu. Dan saya pikir, mungkin ada satu jalan saya yang salah, yaitu orang Madura harus nyelase orang tua. Karena papa kan almarhum, kan udah meninggal papa. Saya itu tahun 2001 sebelum saya menikah. Jadi saya pergi nyelase, saya pergi nyekar ke Pamekasan. Habis nyekar di kuburan papa saya berhenti di Arek Lancor. Kalau di Pamekasan itu ada yang tengah-tengah kota gitu ya, ada cerut begini, simbolnya, namanya itu Arek Lancor. Nah, saya itu waktu itu minum teh poci, saudara. Minum teh poci, waktu saya di seberang jalan, saya sambil minum, saya ngelihat di situ ada gereja, namanya Gereja Katolik. Kalau tidak salah ya, karena sudah lama saya nggak pulang nih, Gereja Katolik Bunda Maria Ratu Para Rasul. Nah, di situ saya begini. Lalu di situ ada spanduk, di depan gereja itu ada spanduk. Terus ada gambar sosok-sosok Tuhan Yesus gitu kan. Seperti gambar seperti itu. Saya mikir, loh, kok sosok-sosok yang kayak gitu itu kok yang ada di mimpi saya ya? Saya bilang begitu. Nggak mungkin, saya bilang. Nggak mungkin. Masa iya saya sih didatengin sama Tuhan yang orang Kristen? Nggak mungkin. Saya bilang. Tapi di hati saya sebelahnya, kayak rasanya ada dua hati yang ribut gitu. Bisa jadi gitu kan. Tapi saya bilang, nggak mungkin. Apa katanya dunia kalau saya nih didatengin sama Tuhan yang orang Kristen? Apa jadinya saya kalau jadi orang Kristen? Gimana dengan keluarga saya, suami saya, pekerjaan saya, anak saya, teman-teman saya, lingkungan saya? Nggak mungkin. Sambil minum lagi. Pengen menghindar dari pola pikir seperti itu, tetapi pikiran itu datang sendiri, saudara. Lalu timbullah saya rasa penasaran waktu itu. Kira-kira gereja itu kayak apa ya? Saya berpikir seperti itu. Ngapain juga saya pergi ke gereja? Kalau ketahuan sama keluarga bagaimana? Mati aku, saya bilang. Dalam hati saya kan, mati aku. Saudara, Tuhan, semakin saya waktu itu menolak, tapi hati kecil saya ini semangatnya jadi besar gitu. Pengen tahu seperti apa gereja. Akhirnya celingak-celingu, nengok kanan, nengok kiri gitu kan. Akhirnya saya
pelan-pelan, lalu saya masuk lewat belakang gereja itu, lalu saya nanya, permisi, ada Bapak Pendeta Pastornya yang jaga itu, kalau nggak salah itu namanya kan Andi. Beliau itu kerjanya jadi sebagai apa ya, brother kah? Oh tidak salah waktu itu. Pokoknya yang membantu pelayanannya pastor. Mbak cari siapa? Pendeta pastornya ada kah? Maksudnya pastor. Dia bilang. Oh iya, pastor sedang pelayanan di Sumeneb, beliau bilang. Kan mana pendeta itu seperti apa. Yang saya tahu, yang waktu saya sekolah, saya belajar itu ya ada pendeta sama pastor. Kalau ada karena saya nggak tahu beda-bedanya gitu. Jadi selama Tuhan, jadi waktu itu saya dibilangin bahwa pendetanya nggak ada. Saya bilang mau masuk ke gereja, ternyata nggak dikasih, saudara, nggak diizinkan. Nah, beliau bilang, maaf, Mbak ini dari mana? Saya bilang dari Sampang. Mbak mau ke sini mau apa? Saya pengen nengok gereja kayak apa. Dan di situ saya ditanya KTP, saya kasih KTP saya. Beliau tuh melihat KTP saya, ditengok dari atas ke bawah. Saya hanya dilihat dari atas ke bawah. Tengok di atas ke bawah. Sampai sini sih, emangnya kenapa sih Mas? Saya bilang, Mbak ini orang Islam, kenapa mau masuk ke gereja? Saya kan bilang mau tahu seperti apa sih gereja itu di dalamnya. Lalu dibilang, itu tasnya apa isinya? Saya bilang, ini jaket. Dia bilang, kalau Mbak mau masuk ke gereja, harus hafal doa Salam Maria. Waduh, apa itu? Saya bilang, Mas, kita ini, saya bilang, kita nih orang orang Islam, apabila kedatangan orang berbeda agama, beliau mau ingin tahu apa masjid, apalagi mau masuk ke Islam. Kita nih seneng loh. Lah ini saya ditanya-tanya, saya disuruh hafal doa Salam Maria. Salam Maria aja saya baru lihat dengar sekarang, saya bilang begitu. Ya udah, kalau begitu, kalau Mbak ada keinginan mau masuk, harus hafal doa Salam Maria. Lalu saya bilang, mana doa Salam Maria yang saya mau hafalkan. Seminggu lagi datang ke sini ya. Jadi saya dikasih jeda waktu itu satu minggu. Dan setelah 1 minggu saya suruh balik lagi ke gereja. Di situ saudara pengen Tuhan, saya pamit dengan suami saya. Saya ada perlu ke Pamekasan, mau nyekar, sekaligus saya pengen tahu kayak apa sih gereja. Tapi suami saya itu ketawa dia, ketawa. Mungkin dipikirnya waktu itu saya hanya bercanda atau apa ya. Saya nggak tahu di pikiran suami saya apa. Penting saya pamit aja gitu. Saudaraku, akhirnya singkat cerita saya masuk ke di depan gereja itu, saya disuruh menghafal, ketemu lagi dengan si brother itu. Jadi dia bilang, ya udah kalau gitu Mbak, coba hafalkan. Karena saya orangnya bingung gitu kan, mau menghafalkan apa? Toh itu bukan doa dalam agama saya waktu itu kan. Jadi acak-acakan saudara. Akhirnya beliau tuh bilang begini, udah 1 minggu dikasih aja tapi nggak hafal-hafal. Lah saya itu kan keinginan saya cuma pengen lihat saja, nggak mau ngapa-ngapain, saya bilang gitu. Akhirnya saya diperbolehkan masuk ke gereja waktu itu. Hal pertama kali waktu saya masuk ke gereja, saudara, saya sepertinya ada rasa girang, ada rasa wow gitu. Ternyata gereja itu luar biasa ya, bagus ya, gini gini gini. Beda dengan tempat ibadah kami gitu. Jadi waktu itu kan saya masih Islam, berbeda sekali. Terus hal yang saya lakukan waktu itu yang membuat brother tuh marah adalah karena saya dari Sampang itu ke Pamekasan perjalanannya 1 jam, saudara. 1 jam tuh panas banget gitu. Jadi saya sudah dikasih peringatan sama brother itu jangan menyentuh apa-apa waktu itu. Tapi saya dimarahin karena saya itu mencuci muka saya tuh di balik pintu itu ada air gitu seperti apa ya, seperti wastafel lah ya. Itu saya cuci muka, saudara, panasan. Apa sih bilang, lalu si brother tuh mengatakan, ngapain kamu tuh
Kok pakai itu? Saya kan cuma cuci muka, saya bilang. Saya ini kepanasan. Dia bilang marah itu katanya air suci dan lain sebagainya. Jadi saya kalau mau masuk ke gereja, ingin tahu ke gereja, jangan nyentuh apa-apa lagi. Oke, saya nggak nyentuh apa-apa lagi. Jadi di situ saya nengok beliau sambil bersih-bersih kan, pakai kemucing tuh, bersih-bersih segala tempat duduk. Saya ke depan dah kayak orang apa ya, kayak orang udah orang di sini bilang kayak orang sepok gitu loh. Jadi kayak orang terheran-heran gitu loh. Oh kayak gini gereja ya, kayak gini ya. Sampai saya tuh naik ke atas. Nyampe naik ke atas dimarahin lagi. Jadi saya berpikir, udahlah kalau gitu saya bilang, saya mau pulang. Karena kenapa saudara? Saya ngerasa kok ribet banget ya jadi orang Kristen gitu. Mau masuk aja ribet, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi di situ saya nggak ada sukacita gitu. Mau masuk ke situ lagi nggak ada sukacita. Jadi tapi sepanjang hari, sepanjang malam gitu, saya berpikir begini, tapi benar enggak ya Tuhannya orang Kristen yang datang dengan saya? Benar enggak ya? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin, saya bilang. Enggak mungkin. Saya enggak yakin waktu itu. Enggak mungkin, kayaknya enggak mungkin. Tapi saya bilang, Tuhan, entah kenapa waktu itu kok saya ingin rindu sekali pengen sembuh. Saya ada pemikiran, gimana caranya sembuh-sembuh? Saya sudah waktu itu udah sholat, sudah ngaji, sampai saya itu pun udah udah sering pakai kerudung gitu kan di situ. Karena nama juga di kampung ya, sampai saya sering pakai kerudung juga. Tapi kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi saya bilang begini, kalau memang benar, saya sampai harapan saya waktu itu adalah dengan datangnya mimpi itu, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, saya minta bukti saya harus disembuhkan. Kalau saya sembuh, baru saya percaya kalau Tuhannya orang Kristen itu ada. Karena saya nggak percaya, saudara. Saya nggak percaya dengan Tuhannya orang Kristen atau yang kita sebut adalah Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena di dalam agama Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang ke-24. Jadi seorang nabi tetap aja seorang nabi yang nggak mungkin bisa dijadikan adalah seorang sosok Tuhan gitu. Enggak. Saya bilang saya nggak percaya kalau yang namanya Isa Al-Masih itu Tuhan. Dan saya di bahwa Isa Al-Masih itu tetaplah nabi, bukanlah Tuhan. Tetapi kenapa ya? Saya berpikir gini, tapi kenapa ya? Kok orang Kristen mentuhankan nabi kami? Kok orang orang Kristen kok malah percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Akhirnya di situ saya berpikir, kalau memang benar bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada, sembuhkan saya dari sakit saya. Saudara yang Tuhan, ucapan yang saya ucapan dan pengharapan saya waktu itu hanyalah kepada Tuhannya orang Kristen, saudara. Apa saya bilang? Kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, sembuhkan penyakit saya. Baru saya percaya. Mujizatnya, saudara. Tuhannya orang Kristen itu lambat-lambat sekitar seminggu, beberapa hari kemudian, 1 bulan, nggak ada yang namanya, saudara, ceceran dari kewanitaan saya ini. Nggak ada lagi. Dan sakit saya yang luar biasa, perut bagian bawah saya, itu sudah nggak ada. Dan saya ngerasa, kok saya sehat banget gitu loh. Sampai saya bilang dengan suami saya, Pak, saya nih udah nggak sakit lagi, saya bilang. Saya pengen kontrol ke dokter Bahrawi. Saya bilang, oke lah kalau gitu. Akhirnya saya bersama dengan suami, saya periksa ke dokter Bahrawi. Setelah Tuhan, yang terjadi adalah setelah saya di USG, dokternya kaget. Dokternya tuh kaget. Loh, kok ibu udah bagus? Ibu minum obat apa? Atau ibu minum jamu kah? Enggak, dokter. Saya begini. Masa sih Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya? Gak mungkin. Saya bilang gitu, gak mungkin. Gak mungkin lah, saya bilang. Iya Bu, ini sekarang ibu udah bagus ini. Rahimnya, dinding rahimnya udah bagus ini Bu. Dia bilang. Akhirnya saya begini, oh ya Kak dokter.
Coba dari turun, naik lagi sampai diperiksa 2 kali. Jadi saya naik lagi, coba periksa lagi dokter. Diperiksa lagi, di USG lagi, sembuh. Puji Tuhan. Itulah kesaksian saya pertama. Saya bisa disembuhkan dengan Tuhan yang orang Kristen waktu itu. Tapi saudara dalam Tuhan, itu tidak semerta-merta saya langsung percaya gitu bahwa Tuhan yang orang Kristen itu yang menyembuhkan saya. Enggak. Jadi dalam perjalanan dari Sampang pergi ke Desa Tambelangan, karena suami saya itu kan tugasnya di Kecamatan Tambelangan. Sepanjang jalan saya berpikir, masa iya Tuhannya orang Kristen menyembuhkan saya? Tapi sebelum Tuhan, nggak mungkin. Oh iya, dokter itu kan bilang, di pikiran saya, dokter itu kan bilang, bahwa kemarin di saat saya sakit, saya nggak akan bisa punya anak lagi, karena rahim saya kan rusak. Nah, terjatuhlah di situ pikiran saya. Oke, kalau begitu saya mau minta lagi, yaitu bukti kepada Tuhan yang orang Kristen. Dalam doa saya, saudara, di rumah, karena habis itu suami saya kan pulang kerja lagi, saya berdoa, Tuhan yang orang Kristen, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya mau minta bukti lagi. Saya mau punya anak saya harus perempuan. Karena anak pertama saya adalah laki-laki. Yang kedua, saya mau minta anak yang kedua adalah perempuan. Lah, orang Madura tuh di mana-mana kebanyakan ya begitu. Keras kepala. Dan termasuk saya waktu itu. Karena saya nggak percaya, benar-benar nggak percaya. Sudah ditunjukkan bukti bahwa Tuhan yang orang Kristen itu menyembuhkan. Malah minta bukti lagi. Tuhan Yesus itu kan luar biasa, dahsyat. Akhirnya saudara Tuhan, saya sudah minta bukti. Jika memang benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya minta bukti, saya mau punya anak saya itu harus perempuan. Itu sudah niat nawa itu saya. Niat saya itu sudah. Luar biasanya lagi, saudara. Setelah beberapa bulan kemudian, saya itu ngerasa sesudah menstruasi, kok perut saya besar ya, saya bilang. Itu menstruasi, saya menstruasi normal. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian, kok perut saya keras gitu. Akhirnya saya bilang dengan suami saya, Pak, kok perut saya ini kok keras ya Pak ya? Apa penyakit saya kambuh lagi ya? Terus suami saya bilang, oh ya udah kalau gitu kita cek lagi Jama. Akhirnya saya diantar lagi ke klinik Adinda, dokter Bahrawi lagi. Di situ dokternya kaget, saya itu hamil 3 bulan lebih, mau jalan 4 bulan, udah mau ke bulan keempat gitu. Saya bilang, dokter, saya ini loh baru beberapa hari yang lalu saya menstruasi baru bersih, saya bilang. Iya Bu, ini sudah ada. Saya kaget. Saya menstruasi tapi saya hamil. Saya dalam Tuhan, kehamilan saya yang kedua ini juga luar biasa. Sampai saya periksa ke bidan di Kecamatan Tambelangan, yaitu ibu bidan namanya Ibu Rosida. Di situ beliau itu geleng-geleng. Saya nggak percaya Bu Pri, kalau Bu Pri itu hamil lalu menstruasi. Kalau gitu nanti kalau menstruasi bulan depan ini datang aja ke tempat saya mau lihatnya. Jadi saudara dalam Tuhan, setelah saya menstruasi, saya datang periksa ke bidan Ibu Rosida itu, dibuka celana saya, ditengok, oh benar hamil, benar menstruasi, dan memang perut saya hamil. Sampai akhirnya saya melahirkan itu sesudah menstruasi juga, saudara, 10 bulan. Saudara dalam Tuhan, saya cerita, setelah saya mau melahirkan, saya dakdikduk nih, anak saya ini laki-laki atau perempuan ya? Kalau anak saya perempuan, berarti anak itu memang dari Tuhan yang orang Kristen. Kalau laki-laki berarti bukan. Saya bilang begitu dalam hati saya. Jadi setelah saya melahirkan di malam tahun baru itu, saya melahirkan. Bang saya tanya, dokter, maaf, Bu Rosida, anak saya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Saya waktu itu nangis, saudara. Saya nangis. Apa benar sih? Saya bilang gini, apa benar sih? Anak saya ini dari Tuhan yang orang Kristen. Saya kan bukan agama Kristen.
Tuhan saya itu Allah. Tapi kenapa kok Tuhan yang orang Kristen yang ngasih saya anak? Saya juga agama Islam waktu itu. Tapi kenapa kesembuhan itu diberikan dari Tuhan yang orang Kristen? Saya nangis, saudara. Waktu itu melahirkan saya nangis. Saya nangis kenapa? Saya berdoa. Saya minta kepada Allah. Jadi kasih kesembuhan. Tapi kenapa saya dikasih kesembuhan, dikasih anak dalam nama Tuhan yang orang Kristen? Maaf sebelumnya, karena koneksi saya kurang bagus di sini. Tapi saya bersuka cita, saya sangat semangat sekali untuk memberikan kesaksian Bapak Franky. Terima kasih. Disitulah banyak pikiran-pikiran saya waktu itu, kok kenapa yang menyembuhkan saya, ngasih saya anak, bukti-bukti itu adalah Tuhannya orang Kristen gitu. Jadi saya berpikir begini, masa iya sih kok Tuhannya orang Kristen datang pada saya? Saya kan bukan agama Kristen. Lagi pula kalau saya mau masuk agama Kristen, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang begitu. Bagaimana dengan pernikahan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Karena waktu itu saya ngajar di SD Beringin 2 di Tambelangan. Saya sebagai guru SD, Pak. Saya ini bagaimana dengan pekerjaan saya, tetangga saya, teman-teman saya, keluarga besar saya. Jadi karena udah banyak pikiran seperti itu, saya lalu di saat santai saya bilang dengan suami saya, Pak, kalau misalnya nih saya jadi Kristen bagaimana, Pak? Kamu tuh nanya kayak orang sudah gila aja. Mungkin kemarin-kemarin kamu yang sakit kebanyakan obat kali, makanya kamu tuh jadi gila. Saya bilang, kenapa kamu nanya seperti itu? Karena kan dari mimpi seperti itu, terus dari saya sakit, saya punya anak, itu kan niat saya kan minta buktinya sama Tuhannya orang Kristen. Aduh, kamu tuh udah gila, kamu tuh mah. Kamu tuh enggak aneh, dia bilang. Yang pasti ya, ingat, kamu tinggal di lingkungan mana? Pekerjaan aku ini apa? Kalau sampai kamu jadi Kristen, kamu diapa-apain sama orang di sini, itu bukan tanggung jawab saya. Saya diam, Jak. Ingat, kamu kalau menjadi Kristen, bila aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Kalau kamu nggak usah mau jadi orang Kristen, kamu nggak usah bawa-bawa anak. Apalagi saya. Saya bilang, iya Pak. Saya nggak akan bawa-bawa kamu. Saya nggak akan bawa anak-anak. Saya bilang. Jadi saudara Tuhan, disitulah karena saya sudah plong, udah bilang dengan suami saya. Jadi waktu itu saya buka-buka waktu itu Facebook ya. Tahun sudah berjalan, kelahiran anak saya tahun 2006. Saya sembuh dari sakit 2004. Setelah melahirkan anak perempuan 2006, udah saya semangat buka-buka sosmed waktu itu. Saya mikir, saya mencari yang namanya kitabnya orang Kristen tuh di mana ya? Sampai saya berusaha tuh, karena saya nggak tahu di mana yang jual. Sampai pergi ke Sampang, cari-cari toko buku, nggak ada. Sampai cari ke Pamekasan di toko buku, nggak ada. Saya tanya ke brother yang gereja Katolik, beliau katakan bahwa jemaat aja nggak semuanya pegang Alkitab. Terus di mana? Di Gramedia. Sampai saya cari di Gramedia di Surabaya waktu itu tidak ada. Saya bingung, saudaraku. Waktu itu. Kayak apa sih? Penasaran saya itu. Susah banget ya. Udah mau jadi orang Kristen susah. Masuk ke gereja susah. Mau cari Alkitab aja susah. Jadi sering Tuhan. Jadi waktu itu saya gunakan sosmed. Saya buka profil kawan-kawan saya waktu itu satu persatu. Nah, ternyata saya berkawan dengan salah satu orang Kristen ya. Beliau berasal dari Jawa tapi tinggal di Sulawesi di Luwuk. Jadi waktu itu saya bilang laki-laki. Jadi saya bilang, Mas punya Alkitab kah?
Saya bilang, emang kenapa? Kalau ada bagilah satu, Mas. Loh, kamu kan Islam, gimana kamu mau kalau nanti baca Alkitab? Saya kan pengen tahu, kamu memang benar-benar pengen tahu kah? Kamu pengen benar-benar baca kah? Nggak kamu apa-apakan kan Alkitabnya? Enggak, Mas, aku penasaran aja, Mas. Aku udah nyari kemana-mana tapi nggak ada. Akhirnya setelah aku singkat cerita, akhirnya beliau itu namanya itu Mas Suryo Jatmiko. Beliau kerja jadi guru ya, suami istri guru di Luwuk. Dan yang kenal pertama adalah suaminya. Sampai sekarang kami seperti saudara ya, bersama suami istri tersebut. Jadi waktu itu Mas Jatmiko bilang, terus bagaimana ini saya ngirimnya? Oh, kalau gitu dimasukkan ke kardus sepatu. Jadi saudaraku terkasih Tuhan, karena rumah saya yang dengan suami itu tugasnya itu jauh di Kecamatan Tambelangan, jadi dikirimkan ke rumah saya di Jalan Imam Ghazali, sebelah rumah saya itu deketan dengan pondok pesantren Al Haramain. Pondok pesantren tertua di Sampang, terbesar di Sampang. Rumah saya itu deketan sebelahan. Jadi dikirimnya itu dari kotak sepatu. Saya bilang dengan kakak saya, Mbak, nanti kalau misalnya ada paketan, itu paketan buat saya, tapi itu teman saya, dia pesan sepatu. Jadi waktu kakak saya itu bilang paketan udah datang, baru saya lihat kalau Alkitab itu seperti itu. Dan puji Tuhan, sama beliau saya dikasih dengan sampulnya juga, sampai sekarang terawat juga. Alkitabnya ada dengan sampulnya sampai sekarang, sampai saya simpan. Itu ada sejarah pertama kali Alkitab saya. Saudara Tuhan, waktu buka itu pelan-pelan saya nih, kok kayak buku ya, saya bilang. Saya pikir baca sedikit-sedikit. Oh begini, oh banyak ternyata di Alkitab itu banyak kita diajari dengan tentang hukum-hukum saling mengasihi, kita harus bersabar. Saya banyak belajar bersabar di situ, saudara. Dan itu pun saya sembunyi-sembunyi dari suami waktu itu. Karena saya sudah bilang kalau saya pasti akan baik-baik, saya akan simpan. Cuma saudara Tuhan, sesuai dengan Alkitab ya, bahwa siang tidak bisa bersatu dengan malam atau gelap dengan terang. Rumah tangga saya lambat tahun juga kurang baik. Ya saya nggak tahu kenapa, yang pasti suami saya sudah berubah. Waktu itu sih, karena saya belum menyadari, belum banyak belajar tentang masalah Alkitab, kenapa suami saya berubah dan sebagainya. Ada perasaan-perasaan itu, waktu itu patah hati ya. Saya bilang begini, Tuhan ya orang Kristen, aku ini loh semakin belajar Alkitab, kok saya dengan suami saya kok makin nggak baik gitu loh. Singkat cerita saudara, akhirnya saya dengan suami saya itu bercerai. Memang kalau dari alasannya sih, memang karena sudah berbeda juga. Saya sudah lebih cenderung ke Kristen, suami saya juga ke Islam. Tapi awalnya saudaraku dengan Tuhan, saya menyalahkan Tuhan waktu itu. Tuhannya orang Kristen. Setelah saya bercerai, saya menyalahkan Tuhan. Tuhannya orang Kristen. Kenapa sih saya ini baru belajar, baru memulai belajar. Saya sudah bercerai dengan suami saya. Saya waktu itu hanya mempunyai 2 orang anak saja yang saya bawa. Itu pun sangat susah sekali keadaan saya, saudara. Karena saya harus keluar dari asrama perintis di Sampang yang saya tempati sebelumnya dengan suami saya, karena kan saya sudah bercerai. Jadi di situ saya ngontrak kos bulanan waktu itu dengan 2 anak saya. Disitulah memang sangat terasa berat sekali. Singkat cerita saudara, yang membuat saya menangis dan terseduh-seduh sampai saya menyalahkan Tuhan banget waktu itu. Waktu anak saya itu main, dimarahin sama bapak kosnya. Saya masih ingat itu. Gara-gara mecahkan putaran keran air. Anak saya sudah
dimarahin luar biasa dengan pemilik kos itu. Saya nangis ke belakang kosan. Saya nangis. Itu. Tuhan ya orang Kristen, kenapa sih hidup aku ini sekarang tambah susah? Saya jadi orang Kristen tambah susah. Saya sudah cerai, udah uang nggak ada. Terus pernah saya itu masak, cuma masak air. Tapi saya juga nggak tahu kenapa. Kok ada teman, nggak apa-apa. Kamu udah makan? Belum. Sampai anak saya yang pertama nanya, Ma, adik itu menangis mau makan. Mama masak apa tadi? Air terus, Ma, katanya. Adik itu nangis, dia bilang, Mama udah punya apa-apa. Terus kawan saya itu ngasih gitu loh. Udah kamu beli ke depan. Saya dikasih 1 karung beras. Saya nangis, saudara. Saya nangis. Di saat saya nangis, di saat saya patah hati, di saat saya udah ngoceng gak karu-karuan, Tuhannya orang Kristen udah bikin saya melarat, Tuhannya orang Kristen yang bikin saya susah. Padahal saya baru masuk Kristen udah begini gitu kan. Kok ada orang yang datang, teman saya ngasih saya 1 karung beras. Dan disitulah saya bilang, kok saya aja jarang ketemu dengan dia. Ngapa dia ketemu dengan saya sekarang kok sampai bisa ngasih saya 1 karung beras? Dan saya habis itu terima kasih, saya nangis lagi ke belakang rumah. Tuhannya orang Kristen, saya nggak punya papa, rumah nggak ada, saya bilang. Yang ada cuma rumah orang tua. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen, saya tuh pengen tanah yang di sana aja. Saya bilang, saya ngomong sendirian waktu itu, saudara. Tuhannya orang Kristen, aku tuh pokoknya mau tanah itu, tanah di belakang kosan saya. Tanahnya luas, saudaraku. Luasnya itu 555 meter persegi. Yang saya tunjuk itu memang jauh dari akal saya gitu loh. Karena saya saking marahnya gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Tuhannya orang Kristen. Aku mau rumah itu, aku mau tanah itu, saya bilang. Luar biasanya lagi, saudara. Beberapa hari kemudian, anak dari orang yang pemilik tanah itu datang ke rumah. Yan, kamu mau itu kah beli tanah di belakang kosan tuh? Punya bapak mau dijual. Mana aku punya uang, saya bilang gitu. Bisa lo nanti nyicil. Akhirnya, susah juga ini. Nantilah kalau kamu mau beli, hubungin saya. Akhirnya saudaraku, tidak berapa lama kemudian ada kawan saya datang. Dia ngajak saya itu kerja di asuransi waktu itu. Saya belajar gimana caranya mencari nasabah dan sebagainya. Tapi saudara Tuhan, luar biasanya, saya sebagai agent itu bahkan 1 bulan saya kerja jadi agent asuransi. Saya menjadi top agent di SB 9 Surabaya waktu itu. Dan 1 bulan saya mendapatkan gaji lumayan gitu. Sampai akhirnya saya bisa nyicil tanah. 1 bulan kerja, saudara. Sampai disitulah saya berpikir, kok bisa ya saya beli tanah itu? Saya nyicil sampai 3 kali, saudara. Disitulah saya tuh berpikir, sebagai orang yang mau dapat tanah, namanya juga manusia ya, saudara ya. Tuhan, saya ini kan bandel, manja juga sama Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen, karena dulu saya kan belum dibaptis, saya belum masuk Kristen, jadi kalau berdoa saya bilang Tuhannya orang Kristen. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen, saya ini kan udah punya tanah, saya pengen punya rumah, nggak usah besar-besar deh, cukup saya kayak anak saya aja. Luar biasanya lagi, saudara, 2 tahun menjanda. 2 tahun menjanda, udah bisa beli tanah, bisa bangun rumah, saudara. Bayangkan, saudara, sampai orang tuh nengok saya tuh kayak apa gitu. Padahal 10 tahun saya menikah dengan mantan suami saya yang polisi. Ya. 10 tahun saya nggak punya rumah pribadi. Saya mau cerai aja kemarin. Masih mau membangun rumah, itu pun mau nyicil. Itu pun diminta sama mantan suami saya. Saya kasih. Yang penting dikasih anak waktu itu. Lah ini ikut Tuhannya orang Kristen, 2 tahun bisa beli tanah, bisa punya rumah, saudara. Saya waktu itu berpikir, Tuhannya orang Kristen itu baik.
Tetapi karena berhubung saya tidak pernah sembahyang, saya tidak pernah berbaur dengan orang-orang Kristen, saya hanya sibuk memikirkan waktu itu gimana caranya saya bisa punya uang banyak gitu kan. Saya harus kejar ketinggalan-ketinggalan saya kemarin, fokusnya ke pekerjaan. Akhirnya saudara, itulah manusia ya. Kalau Tuhan itu sudah sangat baik, manusia punya nafsunya itu sangat banget. Akhirnya saya itu nggak fokusnya mencari Tuhan, tapi fokusnya mencari nasabah waktu itu. Sehingga singkat cerita, saudara, saya itu pulang dari Surabaya, saya pulang dari Surabaya pakai motor sendirian, nyampe di rumah jam 1. Mau subuh sekitar jam 2, jam 3, saya terbangun karena saya mau pergi ke toilet gitu kan. Saya nggak bisa melihat, saudara. Bisa melihat, yang saya rasakan adalah muntah-muntah. Saya bilang, aduh, udah mau mati aku saya nih. Saya mau mati ini, saya bilang. Nggak bisa nengok. Akhirnya HP itu saya pencet-pencet sembarangan. Kan ada salah satu HP saya itu yang HP center. Pencet-pencet minta tolong ke kawan untuk bawa saya ke rumah sakit. Setelah saya dibawa ke rumah sakit, saudara, dokter itu mengatakan, setelah diperiksa, sekitar jam 6 saya diperiksa, saya katanya penyempitan pembuluh darah di otak, katanya. Dan harus dikirim ke Surabaya. Jadi di situ saya berdoa. Saya waktu itu belum bisa melihat. Waktu itu saya nanya sama adik saya dan juga kawan saya nanya, sekarang udah jam berapa nih? Udah jam 6. Ngapa katanya? Saya berdoa. Saya minta ampun waktu itu. Tidur saya itu udah melingkar begini. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen. Saya mohon ampun Tuhan. Dirimu udah baik sama saya, tapi saya ini jahat, nggak pernah saya ibadah, nggak pernah saya mau berusaha masuk ke gereja, saya nggak pernah berusaha bagaimana saya bisa belajar lebih dekat apa itu Kristen dan lain sebagainya, tapi saya sibuk mencari uang. Kalau Tuhan yang orang Kristen memberikan saya satu kali kesempatan lagi sembuhkan saya mau ikut apa katanya Tuhan yang orang Kristen, saya mau ikut. Saya bilang. Singkat cerita, saudara, tidak lama kemudian, ya, saya bisa melihat beberapa lama kemudian saya bisa melihat di mana waktu itu yang saya lihat karena saya nggak dapat tempat ya di UGD, ada orang segerombolan menangis kecelakaan waktu itu, ada yang kepalanya pecah, aduh saya nangis, aduh Tuhan itu kecelakaan, itu artinya dia nggak sakit tapi meninggalnya tiba-tiba. Ada yang kakinya sobek lah, kebelah gitu karena kecelakaan. Tambah ngeri lagi, aduh. Kenapa saya baru dikasih melihat sama Tuhan itu, kenapa lalu yang ngeri-ngeri yang waktu itu saya nengoknya, saudara. Saya minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan yang orang Kristen berikan saya kesempatan untuk sembuh. Lalu dokter bilang, Ibu sudah siapkah? Ambulans sudah siap karena mau dibawa ke Surabaya. Saya bilang, enggak. Saya enggak mau ke Surabaya, saya mau pulang. Tapi nggak bisa, Bu. Kita udah menyiapkan ibu ini biar di sana diperiksa lebih detail lagi. Karena ibu itu muntah-muntah udah nggak ada apa-apa. Terus di sini juga kamar rumah sakit udah penuh. Maka saya bilang, enggak, saya mau pulang. Akhirnya saya kasih perjanjian bahwa saya tanda tangan kalau ada apa-apa jadi dengan saya, ya pihak rumah sakit nggak bertanggung jawab gitu. Singkat cerita, saudara, sampai di rumah saya sendiri, baru mau turun dari becak, karena rumah saya itu kan dekat dengan rumah sakit. Baru turun dari becak, saya naik becak. Ada orang meninggal. Saya tanya, siapa yang meninggal? Pak Haji. Saya lupa Pak Haji siapa namanya. Dia sakit apa? Nggak tahu, dia tidur, tahu-tahu dia lalu meninggal. Aduh, saya buka pintu dalam rumah, saya langsung cium lantai. Tuhan ya orang Kristen, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau ikut apa katanya Tuhan ya orang Kristen aja. Yang penting saya kasih sembuh, saya kasih kesempatan untuk saya hidup. Jika cerita saudaraku, malamnya, pas waktu tengah malam, saya tidur, terbangun. Karena kenapa? Seperti ada suara, anakku, engkau akan melayaniku. Apalagi nih Tuhan yang orang Kristen ini, saya bilang. Tidur lagi. Lalu di mimpi saya tuh melihat peta Indonesia, saudara. Yang menyala merah itu adalah Pontianak.
Jelas sekali di situ Pontianak itu menyala seperti ada lampunya. Anakku, engkau akan melayaniku. Saya bilang begini, ada apa ini Tuhan orang Kristen ini? Kenapa saya harus anakku akan melayani? Melayani itu seperti apa? Saya bilang begitu kan. Ada-ada aja Pak. Tidak mau saya ke Pontianak. Saya bilang, nggak mau saya ke Kalimantan, Tuhan orang Kristen, tidak mau saya. Tidur lagi. Subuh lagi, sosok mimpi saya, di mimpi saya. Aku, engkau akan melayaniku. Yang saya lihat di situ peta Kalimantan lagi, yaitu Pontianak. Saya bilang, aduh, saya bilang, ampun, Tuhan orang Kristen, ampun. Saya bilang, saya tidak mau ke Kalimantan. Bukan rahasia umum lagi ya. Waktu itu karena ada perasaan takut saya saja. Di Kalimantan tuh orang Dayak. Udah pernah bunuh, makan-makan orang Madura, perang dulu. Aduh, saya ini nggak punya keluarga di sana. Kalau saya diapa-apain sama orang Dayak, ampunlah saya. Saya nggak mau Tuhan orang Kristen. Kenapa sih nggak bisa saya pergi ke Sumatera, pergi ke Sulawesi, ke Bali, ke Papua, nggak apa-apa. Saya bilang, jangan ke Kalimantan. Saya bersikeras waktu itu. Setiap hari, setiap malam, lebih sering saya mimpi, anakku, engkau akan melayaniku. Akhirnya karena saya nggak mau, karena saya sakit itu sekitar bulan Februari ya, sekitar Januari Februari gitulah, saya lupa. 2000 saya sakit itu 2014. Nah, karena saya kan bicara 2011 dengan mantan suami saya yang polisi itu, dan 2014 itulah saya sakit dan saya sama Tuhan saya disuruh ke Kalimantan. Cuma saya meskipun nggak mau. Singkat cerita saudara, di bulan April saya sakit. Sakit saya ada penyakit kulit. Seperti bopeng-bopeng gitu. Kalau di bahasa kedokterannya herpes kali ya, herpes ya. Sampai di mana-mana seluruh badan saya, sampai ke coreng muka saya. Pokoknya semuanya, sampai banyak sekali pokoknya kayak penyakit apalah, penyakit kulit lah, menyeramkan, dan itu bau lagi. Bau sampai saya berobat, saya suntik, saya minum obat sampai ke dokter Yuliono waktu itu ya, dokter Yuliono, saya pergi berobat, suntik, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya di bulan April itu saya bilang begini dengan Tuhan, oke lah Tuhannya orang Kristen. Kalau memang saya disuruh pergi ke Kalimantan, kalau begitu saya mau nitip anak saya, tunggu sampai bulan Juni karena untuk kenaikan kelas. Saya bilang, saya nggak ada perjanjian dengan Tuhan. Oke lah Tuhannya orang Kristen, saya akan pergi di bulan Juni sekalian kenaikan kelas, saya titipkan anak saya dulu ke Semarang, karena di Semarang saya itu ada tante, dan tante saya itu suaminya petinju, pelatih tinju, mantan pelatih tinju Chris John. Om saya namanya Sultan Rambing, om saya. Karena Om Sultan Rambing itu menikah dengan kakak dari mama saya. Mama saya kan Madura. Nah, punya kakak perempuan namanya Mei. Beliau tuh menikah dengan Sultan Rambing. Jadi istri Sultan Rambing itu adalah tante saya. Jika cerita saudara, saya nitipkan anak saya, kamu mau kemana? Saya mau merantau. Saya bilang begitu ke tante saya. Saya mau merantau. Oh, oke lah kalau gitu, anak-anak titipkan sini dulu biar kamu merantau. Jadi saya itu bilangnya merantau, saudara. Setelah sampai, saya masih sakit tuh dari bulan April sampai bulan Juni, saya kena sakit-sakit kulit itu. Akhirnya karena saya punya kenalan, jadi kenalan dari via Facebook ya, punya kenalan perempuan. Di situ ada namanya Kak Linda. Di situ saya bilang mau pergi ke Kalimantan, mau jalan-jalan, saya bilang. Di situ saudara, saya sama oleh kawan saya perempuan itu dijemput ya di Kabupaten Sanggau. Saya diajak mandi, saudara. Saya diajak mandi. Saya punya sakit kan, tapi saya nggak ngomong, saudara. Saya nggak ngomong. Cuma di muka saya itu udah agak bersih gitu loh. Yang sakitnya tuh sampai bau, saudara. Jadi singkat cerita, saya diajak mandi sama Kak Linda itu pergi ke Riam Veteran di Kabupaten Sanggau. Saya waktu dibawa pertama kali begini, saudara. Kan waktu itu saya belum mengenal Tuhan, masih belum bertobat benar-benar. Jadi di situ saya, airnya jelek,
akhirnya banyak apa namanya, banyak daun-daunnya ini itu, masihlah agak ada kesombongan dalam diri saya. Tapi saya diajak mandi ya takut, karena takut dia orang Dayak gitu kan, ikut aja saya nyemplung gitu. Mujizatnya saudara, saya oleh Tuhan yang orang Kristen disuruh Kalimantan. Saya datang ke Kalimantan, saya mandi air Kalimantan, sembuh saudara. Itu luar biasanya, sembuh. Saya dalam Tuhan, saya sembuh, saya bilang, Tuhannya orang Kristen, saya mau pulang. Saya kan masih bandel. Saya bilang, saya nggak mau tinggal di Kalimantan. Hati saya masih belum menerima waktu itu, saudara. Akhirnya setelah saya sembuh, saya pamit sama kawan saya pulang. Pulang lagi ke Madura. Setelah pulang ke Madura, saya mau makan, saudara. Makan, nggak ada rasanya sama sekali. Sampai garam, nih, saya tuangkan ke lidah saya, nggak ada rasanya. Mau garam, gula, apa, nggak ada rasanya. Saya pergi ke Monumen, mau beli ayam panggang, ternyata itu nggak ada rasanya juga. Pedas pun nggak ada. Cabai saya makan nggak pedas. Singkat cerita, saudara, setelah 1 minggu, akhirnya saya bilang begini, oke lah Tuhannya orang Kristen. Saya akan pergi ke Kalimantan, saya kembali. Tapi janji saya satu sama Tuhannya orang Kristen. Jangan sampai saya dibunuh sama orang Dayak. Jangan sampai saya mati kelaparan. Pokoknya Tuhan orang Kristen harus pelihara saya dan anak-anak saya. Saya jual semua piring-piring, sudah nggak ada duit nih, saudara. Habis saya jual piring-piring semua, barang-barang saya di dalam rumah, saya beli tiket, saya nyebrang pakai via laut ya. Saya pergi ke Pontianak lagi, ke Kalimantan. Disitulah ada uang sedikit, dan meskipun saya nggak kerja di asuransi itu, saya masih ada sedikit pemasukan lah, meskipun saya masih belum ada pekerjaan tetap di Kalimantan. Saya bisa ngontrak waktu itu. Singkat cerita, saudara dalam Tuhan, setelah kembalinya saya yang kedua kali itulah Tuhan memberikan saya banyak talenta. Talentanya itu diantaranya saya bisa, pernah ada kecelakaan 2 orang, saya ngurut tuh sembuh, padahal saya nggak pernah punya pengetahuan ngurut. Nah, kayaknya gini aja, ngurut aja, sembuh saudara. Dan akhirnya karena saya setelah menikah tidak pernah dikirim uang dengan mantan suami, saya menghidupi 2 orang anak kan yang saya titipkan ke tante saya mempunyai pemikiran kalau saya itu harus kerja gitu. Sampai saya pernah kerja ke Malaysia. Kerja saya di Malaysia itu, saudaraku, jadi kuli, atau bahasa kerennya itu pembantu, saudara. Singkat cerita, saudara, setiap kali itu nyuci piring, saya nangis. Nyuci piring saya nangis di Serian Malaysia. Aduh, kenapa ya saya ini jauh-jauh dari Madura, kok datang ke sini cuma jadi bantu? Netes air mata saya. Apalah katanya orang keluarga aku nih kalau saya kerja jadi pembantu. Saya ini sarjana, ngapa saya jadi pembantu? Saya nangis, saudara. Kenapa hidup jadi orang Kristen ini kok susah banget ya? Hidup saya memang dari nol berdatang ke Kalimantan, dari nol, saudara. Itu saya bisa pergi dengan toke saya untuk saya sembahyang. Nah, disitulah saya senang. Sembahyang saya di Malaysia itu, saudara. Di situ saya banyak belajar juga. Terus saya ada bangganya juga gitu. Ada bangganya juga sih, ikut Tuhannya orang Kristen gitu. Ada bangganya juga. Singkat cerita, saudara, akhirnya saya punya teman saya punya teman nih pendeta gitu. Akhirnya dia bilang, saya ini pengen dibaptis. Saya bilang, gimana ya kalau dibaptis? Akhirnya kawan saya itu ngajak ke seorang pendeta. Saya dibaptis di Riam, Telogah, di daerah Kembayan. Di situ hati saya damai. Dibaptis tuh, saudara, rasanya damai banget. Kok nggak ada beban sama sekali, pikiran apa gitu. Terus hati saya itu, saudara, setelah itu saya kerja lagi kan ke Bali. Hati saya tuh nggak nangis lagi. Nyuci piring tuh girang-girang, saudara. Senang, biarin aja lah. Apa yang saya ingat waktu itu, lagu pujian ya, suka-sukamu Tuhan. Itu yang saya ingat. Suka-sukamu Tuhan, sambil nyuci-nyuci kan jadi pembantu. Kadang ngantar-ngantar makanan. Ya, senang-senang aja. Lepas aja, sudah dibaptis mau jadi pembantu pun lepas aja. Yang awalnya ada perasaan malu, ada perasaan apa gitu.
udah nggak ada lagi, saudara. Saudara Kristen Tuhan, setelah itu saya dikasih berkat luar biasa sama Tuhan. Akhirnya saya bisa menjemput anak saya. Dua-dua anak saya bawa ke sini. Karena anak yang pertama bilang, "Mah," dari via telepon, "Mah, aku mau ikut mama. Aku mau ikut mama. Pokoknya mama mau jadi Kristen, aku pun juga mau ikut Kristen, Mah. Mama jemput aku ya, Mah." Wih, padahal saudaraku, saya sudah lama kesulitan untuk menghubungi anak saya. Karena saya nggak tahu juga kenapa katanya HP anak saya hilang. Tapi nggak taunya anak saya itu telepon saya, anak saya sakit dan minta dijemput mau ikut saya. Pokoknya apa-apa mau ikut saya. Jadi saya berpikir begini, kemarin saya nyimpan uang, ternyata Tuhan sudah sediakan untuk saya jemput anak saya. Saya jemput anak saya. Jadi singkat cerita, dua anak saya bawa semua saudaraku ke Kalimantan ini. Saya berpikir lagi bahwa anak saya sudah senang bahagia di sini. Saya berpikir lagi, Tuhan, saya ini kan nggak tahu apa-apa. Saya nggak terlalu pintar untuk berdoa. Saya untuk begini belum terlalu pintar kayak orang-orang gitu kan. Sedangkan saya juga di sisi lain harus menghidupi kedua anak saya. Keluarga saya sih yang sudah tahu saya Kristen dicecar, disangkanya saya ini punya gaji, saudara. Kamu pasti ya masuk Kristen itu, udah ketahuan dari Facebook ya, dari Facebook. Baru setelah anak saya kesini semua, berani saya, saudara, posting-posting tentang masalah firman Tuhan dan lain sebagainya. Di situ saya mulai berani. Toh anak saya sudah ada gitu. Di situ kamu pasti digaji ya, gini. Pokoknya semuanya. Semua orang mengatakan kalau saya masuk Kristen itu karena laki-laki dan saya masuk Kristen karena saya digaji dan lain sebagainya. Padahal enggak, saudara. Sampai detik ini, mulai dari pertama saya mau belajar, sampai sekarang saya pelayanan, saya tidak pernah ada gaji. Bahkan pelayanan pun saya mandiri, saudaraku. Mandiri dari hasil saya bekerja juga. Juga dari keluarga saya juga bekerja. Anak-anak saya juga jualan, saudaraku. Jadi kami tidak sama sekali tidak ada gaji dapat dari orang karena kita masuk Kristen, nggak ada. Kalau ataupun saya jadi seorang hamba Tuhan, saya dapat gaji, itu juga nggak ada. Semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan kepada saya. Sampai saat ini saya bisa ada. Kita, saudara, disitulah dari saya rasanya mau pulang, saya mau sekolah teologi, saudara. Saya di situ main HP, saya bilang, saya bikin status, saya mau sekolah teologi tapi nggak ada biaya, gimana ya? Ya sih nggak ada biaya, saudara. Karena saya juga harus bekerja menghidupi anak saya harus membayar uang sekolah anak saya di yayasan. Akhirnya ada beberapa pendeta yang menghubungi saya, tapi saya tolak. Akhirnya saya masuk ke sekolah teologi Eklesia di Pontianak. Pimpinan saya adalah di situ adalah Bapak Barnabas ini. Di situ luar biasa artinya pengalaman saya sekolah teologi itu luar biasa, saudara. Luar biasa itu begini, saya nggak berdoa. Bagaimana caranya ya? Nggak berdoa sampai disuruh mimpin doa. Padahal saya itu masuk sekolah teologi itu jurusan teologi kependetaan. Tapi di saat saya disuruh berdoa, saya bingung, saudara. Bingung. Sampai pernah saya diejek sama kawan saya. Kamu itu mau masuk ke sekolah teologi pendetaan, suruh berdoa nggak tahu, gimana mau jadi pendeta, gini. Saya biarkan aja. Ya nggak apa-apa. Cuma saya bilang begini, kamu kan anaknya pendeta, wajar kamu pandai berdoa. Kalau saya dari Madura sana, saya bilang saya orang Islam asli. Nah kalau saya nggak tahu berdoa ya wajar, saya bilang begitu, nggak apa-apa, terserah kamu mau apa. Lambat laun, saudaraku, puji Tuhan, saya bisa belajar berdoa. Akhirnya saya juga dikasih kepercayaan oleh Bapak Pendeta Yoel Sinuryadi. Saya pelayanan ke perusahaan sawit BPK, Bumi Pertama Katulistiwa. Jadi saudaraku, di situ saya dikasih kepercayaan, saya melayani jemaat di perusahaan sawit. Puji Tuhan, selama pelayanan di situ luar biasa, banyak. Ada ceritanya juga yang luar biasa, saudaraku. Di saat saya di lingkungan saya di mes itu adalah orang Madura berderet semua. Orang Madura, orang Jawa, orang Dayak. Jadi kalau yang di depannya itu pintu itu Salom, berarti beliau orang Nasrani. Tapi di sebelahnya adalah orang Islam, sebelahnya lagi orang Nasrani. Jadi luar biasa di situ. Di saat itulah saya melayani
Saya disambut oleh Ibu Anci yang luar biasa baik dengan saya selama saya pelayanan di sana. Dia mau support saya. Terus ada kejadian yang harus saya berikan kesaksian, saudaraku. Di situ di saat ada salah satu jemaat, istri sebelumnya bukan jemaat sebelumnya, tapi ada seseorang yang katanya anaknya itu kan sering ikut sembahyang, anaknya saja satu ikut sembahyang. Terus anaknya itu bilang, "Bu," datang ke mes saya, "Bu, saya kemarin mimpi mama saya kan sakit nih, Bu, udah setahun lebih, mau 2 tahunan lah, Bu, sakit, keluar masuk ke rumah sakit. Saya melihat Ibu tuh berdoa dan mama saya sembuh, Bu." "Oh iya Kak, bisa kayak saya minta tolong, Bu, kalau Ibu mendoakan anak saya." "Oh oke." Saya langsung pergi ke rumahnya. Di situ saudaraku dan Tuhan, hal yang pertama saya masih belajar. Apalagi saya langsung dikasih sebuah pekerjaan dari Tuhan yang menurut saya itu berat banget gitu loh. Saya langsung dipercayakan sama orang mendoakan orang sakit. Sedangkan saya berdoa aja masih pelintak-pelintut gitu kan, masih baca-baca Alkitab. Masih saya kadang harus ngomong curhat dengan Tuhan juga. Saya saudara dengan Tuhan, sampai saya mendengar begini, ada orang Madura sebelah, orang mana bisa orang murtad itu bisa mendoakan orang sakit. Ketawa gitu. Saya diketawain, saudara. Ada yang bilang, mana bisa dia berdoa gini. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya tahu saya tidak bisa berdoa panjang seperti orang lain. Tuhan Yesus, saya tahu dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah mempermalukan saya di depan orang-orang banyak. Orang-orang tuh ngumpul, saudara. Di depan mes ngumpul orang-orang itu, mau orang Islam, mau orang apa, orang Jawa, orang Dayak, semuanya ngumpul, orang Madura juga ngumpul. Karena ibu tuh teriak-teriak, sakitnya teriak-teriak. Gitu. Singkat cerita, saudara, saya disuruh masuk dan saya melihat ibu itu bukanlah ibu itu. Yang saya lihat waktu itu adalah sosok kayak apa ya? Kalau orang di penampakan ya, di film-film horor gitu ya, saudara ya. Mudah-mudahan kayak Gundruwo gitulah saya nengoknya. Siapa? Apa ini? Kok sosok kayak raksasa berbulu-bulu begini, saya bilang. Langsung telinga saya ini berdiri semua, saudara. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Saya harus berdoa dalam nama Yesus. Pasti ibu itu sembuh. Cuma setelah itu saya berdoa, saya dengar suara. Ada keluarga di situ yang memegang sebuah jimat. Dan bahkan banyak jimat. Musnahkan. Di situ saya begini. Saya bilang suaminya, saya berdoa tapi saya mendengar, saudara. Mendengar sebuah suara gitu. Saya panggil suaminya, Bapak, saya mau nanya, Bapak sembuh enggak istri Bapak? Iya, Bu. Kalau begitu, saya mau tanya, Bapak harus jawab dengan jujur. Bapak ada pegang-pegang jimat kah, atau berdukun-berdukun kah, dan lain sebagainya. Enggak ada, Bu, enggak ada. Saya enggak percaya kayak gitu. Ingat ya, Pak, Bapak boleh berbohong dengan saya, tapi enggak bisa berbohong dengan Tuhan. Kalau misalnya istri Bapak saat ini sembuh, enggak bakal lama lagi, pasti besok juga lebih sakit, lebih parah daripada ini. Iya, Bu, iya. Enggak, Bu, saya enggak ada pegang jimat. Oke, saya berdoa dalam nama Yesus lah. Semua sudah, jemaat juga berdoa semuanya. Akhirnya ibu itu sembuh, saudara. Singkat cerita, baru kemarin doakan, 2 hari kemudian ibu itu sakitnya jauh lebih sakit lagi. Sampai teriak-teriak, udah kejang-kejang, udah kayak apa, dah mukanya udah model kayak apa gitu. Udah berbeda gitu. Saya bilang, Bapak, saya tanya 1 kali lagi. Saya bilang, Bapak ada pegang jimat enggak? Iya, Bu, ya. Saya sudah mengumpulkan semua jimatnya. Nunggu ibunya sakit parah. Lalu bapaknya itu mengumpulkan. Ada yang dari dompetnya, ada bawangnya, ada kertas-kertasnya. Aduh, pokoknya satu baskom ceritanya. Saya bilang, Bapak, kenapa dari kemarin enggak ngasih? Ya, saya kan iman-iman, Bu, soalnya ini kan turunan. Akhirnya saya bilang begini, Bapak kalau percaya sama Tuhan Yesus, percayakan bahwa hidup Bapak itu sudah Tuhan Yesus yang memiliki. Bukan milik Bapak lagi.
Tapi kalau Bapak tidak percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun saya berdoa sampai berbusa-busa sekalipun ya percuma. Iya Bu, pokoknya begini Bu, kalau sampai istri saya sembuh Bu, saya mau satu keluarga semuanya dibaptis, masuk Kristen semua loh. Kan masih ada orang Cina-Cina gitu, masuk Kristen semua loh. Oke lah kalau begitu. Ingat, pegang janji Bapaknya. Ingat, yang menyembuhkan bukan saya, tapi Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Iya Bu. Akhirnya sukacita habis doakan, jimat dibakar. Aduh saudaraku, mau bakar jimat itu susah banget. Hidupnya api itu susah banget. Tapi puji Tuhan, udah bisa. Dan puji Tuhan juga, orangnya itu bilang, Ibu, kami semua satu keluarga udah mau masuk Kristen semua. Sekarang saya mau minta Ibu mengajari saya. Oke lah, saya sebelum Bapak dibaptis, Bapak harus dikatekisasi dulu. Saudara dan Tuhan, katekisasi orang itu sangat lucu sekali ya. Karena kenapa? Setiap dia mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dia harus baca buku dulu. Karena dia orang Buddha. Oh Bu, siapa nama Tuhan kita Bu? Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap mau berdoa buka buku lagi. Setiap buka buku lagi. Jadi tidak apa-apa. Bapak semangat ya. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Bapak dilindungi oleh Tuhan Yesus. Amin. Akhirnya singkat cerita, udah beberapa bulan kemudian, barulah satu keluarga itu dibaptis. Lalu habis gitu sebelah rumahnya lagi, nggak jauh dari itu juga dibaptis. Puji Tuhan, saudara yang kasih dan Tuhan, setelah saya pelayanan di perusahaan sawit BPK, saya ngerasa, Tuhan, saya kayaknya pengen tantangan yang lebih oke lagi nih. Kan kalau di perusahaan sawit, oke lah, yang jauh-jauh sampai sembahyang gitu kan, sampai banyak gitu gereja saudara. Apapun pemudi yang dulunya nggak sembahyang jadi sembahyang gitu. Saya bilang Tuhan, saya pengen yang lebih menantang lagi nih. Ternyata saudaraku, disitulah saya minta dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, saya pergi ke Balai Karangan dan saya tinggal di rumah saya yang sepetak itu. Saya pelayanan pergi ke Entikong, kadang saya juga dipanggil oleh orang untuk melayani, untuk mendoakan, meskipun bukan orang Kristen, orang Islam sekalipun ya, juga minta didoakan oleh saya layani. Cuma saya bilang, ingat Bu, kalau orang yang Islam minta didoakan karena sakit dan sebagainya, saya berdoa, saya mengatakan, Ibu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Isa Al-Masih. Oh iya Bu, saya bilang begitu. Karena kenapa? Dalam nama Tuhan Yesus Isa Al-Masih. Ingat Bu, Ibu kan di nomor yang ke-24 nabinya ada Nabi Isa. Buat kami, Isa Al-Masih adalah Tuhan kami, Bu. Kalau Ibu mengajak saya berdoa, Ibu juga harus berdoa dalam nama Tuhan Isa Al-Masih. Oh iya Bu, iya. Jadi selalu Tuhan, disinilah puji Tuhan saya melayani di perintisan sendiri, mulai dari nol ya, mulai dari nol. Banyak di sini keluh kesah, semuanya saya lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu hal yang saya lakukan untuk kepentingan saya sendiri, tetapi memang saya lakukan untuk Tuhan. Bahkan saudara Tuhan, saya juga mempunyai kesaksian di saat saya pernah kecelakaan di sini. Ya, saya pernah kecelakaan di sini. Di situ saya juga merasakan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa. Saya saudara Tuhan, saya juga di sini bahkan diketawain juga lah ya sama orang-orang Madura gitu yang merasa, kok kamu orang Madura itu kok masuk Kristen ya? Setahu saya orang Madura itu mau kayak apapun sampai mati dia nggak mau jadi murtad. Saya katakan saya tidak murtad, saya lahir baru. Dan kamu pikir hanya di Islam saja yang keluar dari Islam adalah murtad, tetapi orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus itulah murtad. Terserah kamu sajalah gini. Jadi udah dipandang orang yang fanatik di sini memandang saya rendah udah biasa. Hina saya itu saya sudah biasa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya mengampuni mereka semua. Saya juga mengampuni semua keluarga-keluarga saya yang menganggap bahwa saya masuk Kristen itu karena saya itu digaji atau mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Enggak, saudaraku. Saya untuk menyambung hidup juga di sini juga susah payah. Saya berdagang, saya juga berkebun, saya juga berkeliling. Pernah saya juga jualan sate juga. Anak-anak saya juga pun sampai jualan nasi. Semua kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Artinya uang yang kami kumpulkan antara saya, anak saya, dan
sekarang puji Tuhan saya juga sudah diberikan jodoh oleh Tuhan, yaitu seorang suami saya yang sekarang juga kemarin beliau orang Kristen, tetapi karena menikah dengan orang Bugis, orang Makassar, jadi suami saya itu yang sekarang masuk ke Islam dan menikah di Islam selama 18 tahun, saudara. Dan kesaksian dari suami saya yang sekarang, 18 tahun dia meninggalkan Tuhan Yesus, hancur hidupnya, saudara. Banyak hutangnya. Menikah dengan saya itu pun masih ada sisa hutang dia tuh banyak di bank. Bayangkan, saudara. Jadi sebelum bercerai, mantan istrinya itu mengambil uang di bank sebanyak 300 juta, lalu suami saya itu ditinggalkan dan ikut Gavatar. Dan setelah itu suami saya bercerai dan bertemu dengan saya nasihati. Awalnya kami berteman, saudara. Kami berteman melalui sosial media ya. Jadi saya kasih nasihat, saya kasih support, saya kasih firman Tuhan setiap hari. Akhirnya disitulah Tuhan memanggil, mungkin ya dari situ mikir saya, Tuhan memanggil saya untuk bertemu dengan dia bertemu dengan saya. Akhirnya suami saya itu masuk ke Kristen lagi setelah bersama dengan saya dan menikah dengan saya. Dan suami saya yang sekarang adalah orang Manado, ya, namanya Frans Dani Alfian Sinaulan. Puji Tuhan, suami saya sekarang meskipun tidak tinggal bersama dengan saya karena beliau bekerja juga, beliau juga mensupport juga pelayanan saya, mensupport dari sesi juga keuangan, ya. Puji Tuhan. Akhirnya saudaraku dan Tuhan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya pelayanan itu karena dapat gaji, mohon maaf, saya kasih tahu bahwa saya tidak pernah mendapatkan gaji karena saya jadi orang Kristen, saya juga tidak punya gaji setelah saya jadi hamba Tuhan ataupun pendeta, tidak pernah. Nah, tapi saya yakin dan percaya, Tuhan Yesus itu selalu mendukung, melindungi saya, memelihara saya, bahkan Tuhan menopang setiap pelayanan saya. Meskipun saat ini saya melayani sebuah kampung, yaitu di Dusun Perimpah, Desa Setekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Awal mulanya adalah saya layani satu orang saja waktu itu, saudaraku, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, yaitu ibunya dari laki-laki itu. Beliau minta didoakan karena beliau pesugihan, saudara. Sehingga istrinya waktu itu sampai sakit hampir saja meninggal. Puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya laki-laki itu bertobat dan beliau mau meminta saya untuk melayani sebuah desa itu, sebuah kampung namanya Perimpah. Akhirnya beliau itu mau minta dilayani, saya layani, saudara. Dan tempat pelayanan saya ini, saudara, kurang lebih 2 jam dari rumah saya pakai motor, saudara. Kampung banget, dan tanahnya itu pun tanah merah, saudara. Kalau sudah hujan bahkan sampai lumpurnya dan airnya sampai selutut, saudara. Tapi itulah saya bersuka cita, saya tidak memilih melayani di kota karena mungkin Tuhan sudah menempatkan saya itu di kampung itu. Karena saya ingin semakin saya melayani bapak itu dan ibu itu di kampung, hati saya menangis, saudara. Kenapa saya menangis, saudara? Karena dari sekian banyak pendeta yang masuk ke kampung itu ditolak mentah-mentah sama orang-orang di kampung. Tidak ada gereja Kristen, saudara, di situ. Tidak ada gereja Kristen. Dan bahkan bisa dibilang saya ini juga seperti tertolak, gitu. Tetapi saya begini, dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti bisa masuk ke kampung itu. Dalam nama Yesus. Saudara kasih Tuhan, saya juga masuk pelayanan ke kampung itu, saya juga biasa diludahin, kadang ada saya lewat, sudah diludahin gitu. Saya cuma senyum, saya sapa orangnya. Bahkan pernah, saudaraku, setelah saya melayani 2 orang itu, beberapa orang itu datang untuk minta dilayani, saudara. Dari 2 orang, sekarang puji Tuhan sampai 6 kakak, saudara. Tetapi sampai saat ini saya belum punya gereja, karena kami juga memulai dari nol, saudara. Saya mulai dari nol. Dan kampung itu memang bukan dibilang kampung yang dekat dengan kota, tapi jauh, saudara. Dan jemaat saya, jemaat Tuhan,
tempat pelayanan saya bukanlah orang-orang kaya, tetapi kerjanya itu hanya berkebun, saudara. Berkebun di desa itu tersebut, tapi bukan kebun yang punya kebun sawit yang besar-besar, enggak. Bahkan saya dikatakan sama orang, pasti Ibu Diana melayani kampung itu, meskipun jauh, juga tempuh karena apa? Karena perpuluhan. Saudaraku dalam Tuhan, saya tidak pernah memaksa jemaat saya untuk memberikan perpuluhan dan sebagainya, tapi saya memberikan firman Tuhan untuk memberikan mereka yang terbaik. Karena jemaat saya bukanlah orang dari Kristen asli, di situ bukan orang Kristen asli, saudara. Tidak ada gereja Kristen. Tetapi di situ saya mempunyai semangat dan tantangan yang luar biasa di tempat pelayanan. Tetap bersemangat meskipun jauh dari rumah. Saya nggak peduli orang ngomong ini dan itu. Tapi saya tetap semangat. Saya yakin dan percaya. Akhirnya saudaraku, ada satu kejadian yang sangat menyedihkan hati saya di pelayanan itu. Yang sampai sekarang ada pergumulan saya. Di mana ada salah satu orang yang masuk dan bergabung menjadi jemaat waktu itu. Dan memang orang itu sakit parah, saudara. Sakit parah. Singkat cerita, orangnya itu memang sudah mau bertobat, orang itu mau menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan, sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah kembali ke Tuhan Yesus, pokoknya menyerahkan banget sama Tuhan hidupnya dia benar-benar bertobat. Akhirnya orang itu meninggal, saudara. Dalam meninggal, saudara, di kampung itu bukanlah hal mudah untuk menguburkan orang, saudara. Ya. Karena kalau di kampung Dayak, itu ada aturan-aturan, dan kebetulan karena yang namanya kita pelayanan di situ udah seperti yang saya katakan, udah macam seperti tertolak gitu ya, menguburkan orang itu, saudara, sampai satu jemaat saya itu langsung berkelahi gitu. Kelahi karena kenapa? Nggak dikasih tanah untuk menguburkan, saudara. Kelahi. Nah, kelahi dan marah-marah dengan orang-orang kampung dan lain sebagainya, terutama juga dengan pemimpin umatnya. Waktu di situ ya mau nggak mau akhirnya orang itu, saudara, karena kita memang, saya melayani ke sana nggak ada gereja dan nggak ada tanah wakaf, karena saya pikir tanah pemakaman umum adalah boleh juga digunakan oleh orang lain, ataupun pemakaman umat Katolik juga boleh disatukan sama umat Kristen. Ternyata enggak, saudara. Kedatangan kami, jemaat kami yang meninggal pun juga ditolak, saudara. Akhirnya karena berani, salah satu jemaat itu akhirnya dikuburkan pas dipatoknya, saudara. Pas dipatoknya, saudara. Bahkan yang bikin saya menangis waktu kejadian itu adalah yang meninggal, saudara. Beliau mewasiatkan memakai baju atau jaket yang saya kasih, saudara. Itu bukti dia sangat mengasihi dan senang dengan pelayanan saya, dan beliau juga sangat bersyukur gitu saya masuk ke dalam kampung itu, dan beliau juga sangat bersuka cita gitu, beliau sangat bertobat, saudara. Disitulah saya berpikir bagaimana kalau seandainya nanti ada jemaat yang lain lalu meninggal dan sebagainya. Kebetulan karena jemaat yang saya layani adalah orang-orang yang sudah berumur, saudara. Di atas 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada sampai yang 70 tahun, saudara. Saya berdoa dalam pergumulan saya. Sedangkan saya yakin dan percaya, saudara, apabila di kampung itu nanti akan ada tanah wakaf dan tanah untuk gereja, saya yakin dan percaya pelayanan di kampung itu pasti akan luar biasa, saudara. Dan saya ingin membuktikan pada orang-orang bahwa lebih baik hidup orang itu bertobat dari orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak boleh menghalangi ibadah. Saya sering sharing dengan anak-anak muda di situ, saya sharing dengan ibu-ibu, jangan sekali-kali, saya bilang jangan sekali-kali menghalangi atau melarang orang mau ibadah, nggak boleh. Dan kita pun juga nggak boleh menganggap bahwa kita ini adalah agama yang paling benar dan lain sebagainya, atau agama kita nih yang paling oke, enggak. Tapi hiduplah kita bertoleransi, hiduplah kita itu saling mendukung, saling menghormati, menghargai. Karena saya dengan Tuhan, terkadang saya tuh miris gitu loh, dengan banyak tokoh-tokoh agama yang saling menjatuhkan gitu ya, bahwa
si ini agamanya nggak benar dan ini sebagainya. Kalau saya enggak. Kalau saya dalam pelayanan boleh saudara-saudara bertanya kepada orang-orang di sekitar sini. Saya melayani tidak pernah dengan menjelek-jelekkan agama saya sebelumnya, enggak. Bagaimanapun juga saya juga menghargai almarhum papa saya. Saya juga menghargai almarhum mama saya. Saya juga menghargai saudara-saudara saya dan semuanya orang yang di sini dan semuanya. Saya Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Kalau kita percaya, kalau kita yakin, pasti akan Tuhan berikan. Sesuai dengan Tuhan, maka akan diberikan. Dan saya yakin dan percaya, saudara, pelayanan saya saat ini, memang saat ini sedang sulit, tapi saya yakin dan percaya, seperti di firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-1 ayat ke-37 mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang saat ini mustahil buat kami untuk mempunyai gereja. Mustahil buat kami saat ini mempunyai tanah wakaf. Tapi saya yakin dan percaya, saya pegang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan saya di sini tidak akan sia-sia. Saya melayani orang di kampung-kampung. Saya yakin dan percaya. Iman mereka semakin hari bukannya semakin turun, tapi semakin naik. Iman mereka semakin hari semakin bertumbuh. Tetapi saya yakin dan percaya. Tuhan Yesus juga menyertai pelayanan saya. Tuhan Yesus juga menyertai semua jemaat-jemaat Tuhan. Bukan hanya 6 kakak saja, tapi saya yakin dan percaya. Suatu saat saya pasti bisa melayani sekian banyak orang di situ. Saudara Tuhan, kalau Anda percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, marilah jadi saluran berkat untuk kita semua. Mulai dari kesaksian ini, saya ingin berikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan memakai cara yang luar biasa dan unik untuk setiap anak-anaknya, saudara. Termasuk saya. Dan termasuk juga keluarga saya. Dari anak-anak saya, semuanya ikut saya. Bahkan melayani. Anak saya laki-laki mengantar saya untuk kemana-mana pun saya pergi pelayanan. Bahkan memainkan musik juga. Dan suami saya yang awalnya dari Kristen masuk ke Islam, lalu kembali lagi ke Kristen, bertobat benar-benar, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Suami saya akan bertobat sampai nanti akhir hayat. Biarlah Tuhan Yesus memimpin keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus memimpin pelayanan kami. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus itu baik dan ajaib dan luar biasa. Karena saya sudah berkali-kali meminta bukti daripada Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup menolong saya di setiap saya kesusahan, di saat saya di sini, di saat saya pelayanan saya lagi susah, itu banyak buktinya, saudara. Contohnya, saudara, saat ini kami tidak punya tanah wakaf, tetapi salah satu jemaat memberikan tanah, tapi tanah itu bukit, saudara. Tanah itu bukit, jadi juga harus mempunyai eksa untuk meratakan. Tapi saya yakin dan percaya, semuanya ada jalannya dari Tuhan. Semuanya yang penting kita satu, percaya, yakin, dan setia. Amin. Terima kasih kiranya kesaksian saya bahwa saya percaya pada Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan Yesus itu baik. Dan begitu banyak bukti-bukti yang sudah Tuhan kasih untuk saya. Bukan hanya sebentar saya itu menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi dari 2004, saudara, sampai 2014, saya bisa dibaptis 10 tahun. 10 tahun saya bergumul. 10 tahun saya memantapkan hati saya. Dengan berbagai macam kejadian, berbagai macam dengan Tuhan bagaimana dengan caranya yang unik dan luar biasa. 10 tahun saya bertekuk lutut kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya. Saya percayakan hidup saya. Bahkan semua keluarga saya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. 10 tahun, saudara. Bukan waktu yang sebentar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 10 tahun Tuhan mampu mengubah hidup saya. Yang awalnya tidak percaya, ragu-ragu, sampai akhirnya yakin, saudara, memantapkan hati saya. Bahkan Tuhan pakai saya lebih luar biasa lagi, yaitu melayani Tuhan di sini. Saudara Tuhan, saya dari suku Madura, saudara. Tapi kenapa Tuhan bawa saya ke Kalimantan, melayani suku-suku dari Dayak? Tahu, saudara, pertanyaan yang saya bilang, Tuhan,
Sanggupkah saya melayani orang-orang itu? Sanggupkah saya Tuhan hidup di tengah-tengah orang daya? Ternyata saudara dalam Tuhan, kalau kita percaya, kalau kita yakin, buanglah kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu datangnya dari iblis yang mau membuat kita ini mundur, yang membuat kita nggak percaya diri, tidak yakin. Tetapi kalau kita yakin dan percaya, kita benar-benar kita serahkan sama Tuhan, maju terus. Amin. Yakinkan hati Anda bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus saat ini, malam ini, akan lebih diberkati lagi dari mulai kesaksian saya. Karena saya yakin dan percaya, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang benar-benar hanya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih. Demikian kesaksian saya. Dari awal saya dari Islam masuk Kristen, lalu saya pergi ke Kalimantan, dan saya melayani Tuhan di tempat ini, dan saya memang melayani Tuhan memilih tempat yang di pelosok. Saya juga tidak tahu, saudaraku, saya tidak memilih tempat itu, tetapi Tuhan sudah menyediakan, dan saya jalani saja. Kalau seandainya saya, saudaraku, harus memilih, mungkin saya kalau memilih untuk tempat yang enak ya saudara ya. Kita sebagai manusia punya pola pikir kita ingin hidup enak. Saya pengen tempat di gereja yang bagus, yang besar. Dan itu pun yang sudah disediakan oleh Bapak Pendeta atau Rektor dari Sekolah Teologi Eklesia yang sudah menyediakan gereja yang sudah bagus. Tinggal saya khotbah saja. Saya tolak, saudara. Boleh beliau ditanya, namanya Bapak Pendeta Barnabas ini. Sampai saya dimarah, kenapa kamu Diana? Papi ini mau menyediakan kamu tempat kamu pelayanan yang sudah enak, udah ada gerejanya, tinggal kamu masuk. Nah, tapi kamu tuh mau yang susah-susah. Saya bilang, Papi, saya ingin melayani Tuhan dari nol. Saya pengen melayani Tuhan dari bawah. Saya pengen merasakan sakitnya orang di luar sana. Saya pengen ada tantangan bagaimana melayani Tuhan itu bagaimana. Kalau langsung enak itu kan bukan tantangan, sudah. Tinggal menjalani aja. Yang sekarang jadi tantangan dan pelayanan saya harus bangun gereja, saya juga harus membuat tanam wakaf, dan saya juga harus membawa jiwa-jiwa yang saat ini satu kampung itu belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja di sana, di luar kampung, ya banyak, tetapi sedikit orang yang mau masuk. Disinilah saya mempunyai sebuah tantangan bagaimana caranya saya bisa membuat orang-orang itu kembali ke rumah Tuhan. Bisa percaya lagi kepada Tuhan. Terlebih lagi yang memakai jimat-jimat dan lain sebagainya yang menduakan Tuhan, bagaimana bisa bertobat. Hidup kita ini kan kalau sudah jadi orang Kristen, hidup kita ini bukan milik kita lagi kan, tapi milik Tuhan. Saya ingin membuat orang-orang yang masih menduakan Tuhan menyerahkan seutuhnya hidup pada tangan kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur sekali. Saya sangat bersuka cita sekali. Ternyata Tuhan Yesus itu baik dan menyelamatkan saya dari hal-hal yang tidak baik. Kalau sampai saya ada sampai saat ini, semua karena kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami. Selanjutnya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.